Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rini Triapsari dengan stambuk J1A121065. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai perencanaan fasilitas. Fasilitas yaitu segala sesuatu yang bersifat peralatan fisik dan disediakan oleh pihak penjual jasa untuk mendukung kenyamanan konsumen. Fasilitas kesehatan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah daerah atau masyarakat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1952 menyebutkan bahwa sarana kesehatan merupakan tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan. Contoh fasilitas kesehatan yaitu rumah sakit bersalin, puskesmas pembantu, dan balai pengobatan. Perencanaan fasilitas merupakan rencana awal atau penataan fasilitas-fasilitas fisik seperti peralatan, tanah, bangunan, dan perlengkapan untuk mengoptimasikan hubungan antara personil operasi, aliran material, informasi, dan merupakan metode yang dibutuhkan untuk menciptakan perusahaan yang objektif, efisien, ekonomis, dan memuaskan. Itu saja yang dapat saya paparkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurmalinda dengan NIM J1A121077. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai personil kesehatan. Hal yang paling mendesak atau urgent dari setiap usaha perencanaan adalah penyediaan sumber daya manusia dalam jumlah yang tepat dan dengan kemampuan yang cukup untuk memberikan dan mendukung pelayanan-pelayanan yang dibutuhkan dalam usaha tersebut. Pada tingkat mikro perlu direncanakan jumlah pekerja yang memadai dan memenuhi, tetapi tidak melebihi permintaan efektif dari masa mendatang serta memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang didukung oleh kemampuan sumber daya manusianya. Pada tingkat mikro, fungsi dan penugasan para pekerja harus ditetapkan. Dalam prakteknya, aspek-aspek ini harus dicapai secara stimulan. Misalnya, sulit untuk mengatakan dengan tepat berapa perawat yang harus dilatih sebelum peran dan berapa beban yang mereka tanggung untuk dihitung seluruhnya. Itu saja pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Wadika Prenasari dengan NIM J1A121088. Di sini saya akan memaparkan materi terkait dengan analisis manfaat. Jadi, manfaat ekonomi evaluasi di pelayanan kesehatan ini bertujuan untuk mengetahui apakah suatu program bekerja atau seberapa baiknya mereka bekerja, yang dapat diketahui dari efisiensi uji tes laboratorium dan juga efisiensi keadaan di dunia nyata. Yang kedua terkait dengan cost minimization analysis. Nah, tipe analisis ini menentukan biaya program terendah dengan asumsi besarnya manfaat yang diperoleh sama. Nah, kegunaan dari cost minimization analysis ini digunakan untuk menguji biaya relatif yang dihubungkan dengan intervensi yang sama dalam bentuk hasil yang diperoleh. Nah, keunggulan dari cost minimization ini metodenya yang relatif mudah dan sederhana untuk membandingkan alternatif pengobatan selama ekuivalen terapeutik dan alternatif telah dibandingkan. Kelemahan dari cost minimization analysis ini suatu kekurangan yang nyata dari suatu cost minimization yang mendasari sebuah analisis, yaitu pada asumsi pengobatan dengan hasil yang ekivalen. Jika asumsi tidak benar, dapat menjadi tidak akurat. Pada akhirnya studi menjadi tidak bernilai. Mungkin itu saja, saya kembalikan kepada pemateri selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Salsabila Putri dengan NIM J1A121105. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai efektivitas biaya program kesehatan, yang dimana terbagi atas cost effectiveness analysis atau CEA, prinsip dasar CEA, kegunaan CEA, dan analisis efektivitas biayanya, kelebihan CEA, kelemahan CEA, dan tahap perhitungan cost effectiveness analysis. Nah, jadi CEA adalah suatu metode untuk menentukan program mana yang dapat menyelesaikan tujuan tertentu dengan biaya yang minim. Cost effectiveness analysis atau CEA ini suatu metode yang didesain dalam membandingkan antara outcome kesehatan dengan biaya yang digunakan untuk melaksanakan program tersebut atau intervensi dengan alternatif lain yang menghasilkan outcome yang sama. Lalu yang kedua di sini ada prinsip dasar cost effectiveness
digunakan apabila benefit sulit ditransformasikan dalam bentuk uang, sehingga CA sangat baik untuk mengukur efisiensi di bidang sosial, khususnya bidang kesehatan yang bersifat program atau intervensi pada tingkat daerah. Lalu prinsip dasar dari Cost Effectiveness Analysis CA menurut Serap adalah untuk cara untuk merangkum health benefits dan sumber daya yang digunakan dalam program-program kesehatan sehingga para pembuat kebijakan dapat memilih di antara itu. Nah, di sini ada alasan menggunakan Cost Effectiveness Analysis atau CA. Yang pertama, benefit di bidang kesehatan, yaitu sulit mengukur benefit tingkat kesembuhan, hilangnya produktivitas akibat sakit atau cacat dan lainnya. Program kesehatan yang bersifat lintas sektoral sulit menentukan dampak suatu program tertentu. Program terpadu sulit menentu. Saya akan menjelaskan mengenai kelemahan Cost Effectiveness Analysis. Yang pertama itu, alternatif tidak dapat dibandingkan dengan tepat. Hal ini disebabkan karena kenyataan bahwa sulitnya ditemui CA yang ideal, di mana tiap-tiap alternatif identik pada semua kriteria, sehingga analisis dalam mendesain suatu CA harus sedapat mungkin membandingkan alternatif-alternatif tersebut. Yang kedua adalah CA terkadang terlalu disederhanakan. Pada umumnya, CA berdasarkan dari analisis suatu biaya dan suatu pengasuh, misalnya rupiah atau anak yang diimunisasi, padahal banyak program-program yang mempunyai efek berganda. Apabila CA-nya berdasarkan pada satu kebiasaan atau satu biaya dan satu pengaruh, mungkin menghasilkan satu kesimpulan yang tidak lengkap atau yang ketiga, belum adanya pembobotan terhadap tujuan dari suatu program. Yang keempat adalah Cost Effectiveness Analysis terkadang terlalu disederhanakan. Seharusnya ada pembobotan terhadap tujuan dari setiap proyek karena biaya tujuan harus diprioritaskan. Lalu tahapan perhitungan Cost Effectiveness Analysis. Tahapnya yang pertama itu kita mengidentifikasi unsur biaya dari alternatif program yang ada. Yang kedua, menghitung total cost atau present cost dengan rumus. Kalau present cost-nya itu CT per 1 tambah N pangkat T. Kalau present cost-nya CT kali X kali 1 per 1 tambah N pangkat T. Lalu di mana 1 tambah 1 tambah N pangkat T itu merupakan nilai diskon FA. Terus menghitung objektif atau output yang berhasil, menghitung cost effectiveness ratio atau CER, di mana rumus CER adalah total cost present full cost per objektif, sigma objektif. Lalu membandingkan CER dari masing-masing alternatif program dan memilih CER yang terkecil dari program yang direkomendasikan. Baiklah, itulah tadi penjelasan dari saya.